Sore hari belajar menari di samping mobil. Tak usah kamu bersedih hati, kerja keras tak hianati hasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku, Bunda Twin. Hai Mam dan para bunda hebat semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan selalu bahagia. Seperti biasa ya, kali ini aku mau share lagi kegiatan aku di hari ini sebagai ibu rumah tangga dengan anak kembar yang hidup di desa dan di rumah kayu sederhana. Buat kalian yang penasaran hari ini aku ngapain aja, kalian tonton videonya sampai selesai dan jangan kalian skip ya. Tadi aku awali dulu video aku dengan aku itu masukin roti ke dalam toples supaya anak-anak itu bisa ngemil ya. Dan aku tuh lanjut buat ngeluarin pakaian yang udah aku cuci tadi dan udah aku keringkan di mesin cuci. Nah setelah itu aku lanjut lagi buat ngejemurin pakaian ya. Alhamdulillah untuk cuaca hari ini tuh lumayan cerah, bukan lumayan sih, memang cerah banget ya. Tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba kayak mataharinya itu suka hilang terus tiba-tiba muncul lagi gitu ya teman-teman. Cuman menurut aku sih asalkan nggak hujan aja gitu ya, rasanya itu udah lega. Karena kalau misalnya udah hujan aku tuh pasti merasa bingung gimana pakaian aku gitu ya teman-teman. Apalagi sekarang kan aku itu masih belum punya tempat buat ngejemurin pakaian yang lain selain di dalam rumah gitu ya. Kalau misalnya aku ada teras gitu ya teman-teman, enak gitu kan kalau misalnya hujan aku itu bisa jemur di teras gitu. Cuman kalau sekarang itu kalau buat jemur di dalam rumah itu tuh bener-bener aku itu nggak tenang. Karena memang kalau misalnya pakaian itu apalagi yang basah dijemur dalam rumah itu tuh nyamuk banyak ya teman-teman. Jadi aku tuh bener-bener nggak nyaman gitu kalau misalnya harus ngejemurin pakaian di dalam rumah. Cuman ya mau bagaimana lagi ya, karena memang sekarang masih belum ada teras atau belum ada tempat buat ngejemurin pakaian yang lain. Jadi ya udah kalau misalnya cuaca hujan ya terpaksa mau nggak mau aku jemurnya di dalam rumah aja. Pokoknya teras itu menurut aku salah satu hal yang penting juga ya untuk kita, supaya di saat-saat kita itu punya jemuran banyak itu tuh ada tempat buat ngejemurinnya ya teman-teman. Kayak misalnya cuaca hujan gitu kan, kita tuh enak naruhnya gitu. Tapi kalau misalnya kita itu tidak punya teras itu tuh otomatis harus di dalam rumah ya, bergelantungan pakaian. Apalagi rumahku kan rumah papan ya teman-teman, terus juga banyak lubang-lubangnya. Itu kalau udah ada pakaian yang bergantungan di dalam rumah itu tuh nyamuk banyak banget ya. Pokoknya aku tuh bener-bener nggak nyaman sih gitu ya teman-teman. Sedangkan handuk aja gitu ya terkadang itu ditaruh di dalam rumah itu tuh nyamuk banyak. Cuman untuk ditaruh di kamar mandi, kalau untuk handuk itu tuh kamar mandinya masih belum ada atapnya. Pokoknya kalau misalnya aku ada budgetnya gitu ya teman-teman, yang pertama kali yang pengen aku bagusin itu kamar mandinya dulu. Karena memang kamar mandi itu kan nggak terlalu lebar-lebar banget gitu ya, siapa tahu gitu kan nanti aku ada rezeki mungkin dari YouTube, terus aku nabung-nabung bisa beli batu bata, terus nanti kamar mandinya aku batu bata gitu, kamar mandi sekalian dapur gitu ya teman-teman, dicicil dulu. Ya ampun aku nih ngayal. Pokoknya diaminkan aja ya teman-teman kalau misalnya kita itu punya niat, punya rencana kayak gitu ya, kalau perlu dicatat ya teman-teman. Kenapa aku bilang kalau misalnya kita itu punya rencana, punya keinginan, punya harapan itu dicatat, supaya kita itu bisa selalu membaca. Dan kalau misalnya kita sudah baca harapan dan impian kita, insya Allah kita juga akan semangat untuk menggapai dan mewujudkannya. Kalau aku sih gitu ya teman-teman. Jadi salah satu alasan aku untuk semangat terus ngonten itu karena pengen mewujudkan setiap harapan-harapan aku dan ingin mewujudkan setiap impian-impianku. Jadi walaupun aku tuh capek, kalau misalnya nanti itu impianku sudah mulai terwujud, aku yakin rasa capek itu akan sekejap hilang ya teman-teman. Apalagi sekarang kan aku ini masih muda ya. Jadi masih muda, kita itu harus bekerja lebih giat supaya nanti di hari tua kita itu bisa menikmati hasil dari usaha kerja keras kita ketika kita masih muda. Ya walaupun sebenarnya untuk rezeki di YouTube itu tuh kayak rezeki harimau gitu ya teman-teman, kayak nasib-nasiban gitu. Kadang ya banyak, kadang ya dikit, kadang ya ada, kadang ya enggak gitu. Yang penting sih kita berusaha aja ya, serahkan semua hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selalulah kalian itu berpegang teguh pada satu pedoman, tidak ada usaha yang bisa mengkhianati hasil. Dan kita itu hanya bisa berusaha ya teman-teman, dan juga berencana. Allah lah yang akan menentukan hasilnya. Oke deh, balik ya ke videonya lagi. Tadi udah kelar untuk aku itu jemurin pakaian, terus aku juga lanjut buat nyapuin halaman ya. Aku udah nggak nyapu halaman itu udah 4 hari ya teman-teman.
Tapi memang untuk daun rambutan itu tuh nggak terlalu banyak karena dia itu lagi masa tunas muda ya untuk daun rambutannya itu. Jadi daun-daun keringnya itu nggak terlalu banyak gitu. Makanya kemarin itu tuh berapa hari ya aku tuh santai banget rasanya, nggak kayak nggak nyapu-nyapu halaman gitu ya teman-teman. Nah ini aja tuh sebenarnya aku tuh nggak pengen nyapu halaman, cuman kok rasanya itu aneh gitu ya, halaman itu nggak disapu-sapu udah sampai 4 harian gitu. Jadi kali ini tuh aku usahain aja buat nyapu karena kalau dikumpul-kumpul ini sampahnya juga udah kelihatan lumayan banyak gitu ya. Seperti biasa ya teman-teman, kalau aku nyapu-nyapu kayak gini tuh anak-anak itu anteng banget gitu ya di pintu ya. Sesekali ada juga sih dia itu mengeluarkan suara kayak ngerengek minta keluar gitu ya. Cuman aku nggak kasih, biarkan saja mereka itu di situ sambil nonton gitu ya teman-teman. Cuaca di tempatku kali ini tuh nggak terlalu yang gimana-gimana ya untuk teriknya. Maksudnya itu dia tuh panas gitu, cuman tiba-tiba mataharinya itu kayak sembunyi, terus tiba-tiba muncul gitu ya teman-teman. Cuman ya mau gimana lagi ya, namanya juga matahari kan, kita nggak bisa ngatur-ngatur ya kan. Pokoknya kalau misalnya cuaca itu lumayan terik gitu ya, rasanya tuh pengen cepat-cepat untuk bubar dari dari nyapu halaman ini ya teman-teman. Cuman aku juga nggak mungkin kan untuk ninggalin pekerjaan aku yang belum selesai. Jadi di sini tuh walaupun cuacanya itu tiba-tiba panas terus tiba-tiba kayak hilang mataharinya, di sini aku usahain buat mengkelarkan untuk nyapu-nyapu halaman ini. Alhamdulillah ya teman-teman, halamanku ini sangat luas. Tapi ya itu kalau bagian ngebersihinnya pasti pegel ya, karena kan ini tuh lumayan luas, lumayan bikin encok gitu ya teman-teman. Kalian jangan salfok dengan halamanku itu yang kelihatan banyak banget rumput-rumput yang tumbuh ya. Karena memang kan sekarang kayak musim hujan ya teman-teman, jadi otomatis kayak rumput itu tumbuh subur udah kayak dipupuk aja gitu ya teman-teman. Cuman ya kalau misalnya mau dipakein tajak gitu susah. Maksudnya susahnya itu karena dia kan nggak satu tempat gitu, dia tuh sebiji-sebiji tumbuhnya tapi di mana-mana gitu. Aku tuh pengennya sih nyuruh Pak suami aja buat disemprot aja ya teman-teman, mumpung ini tuh masih kecil-kecil untuk si rumputnya gitu ya. Semoga deh nanti Pak suami itu mau. Alhamdulillah udah kelar aku itu nyapuin halaman. Masya Allah sekarang halaman aku udah bersih kembali. Rasanya itu rumah aku sekarang jadi kelihatan fresh ya, karena memang rumputnya itu, maksud aku untuk sampah-sampahnya itu udah nggak ada, udah aku bersihkan. Nah lanjut nih teman-teman, aku itu mau beresin tempat tidur ya. Harusnya kalau orang mungkin ngeberesin tempat tidur itu tuh di awal-awal bangun tidur gitu ya. Tapi kalau aku enggak ya teman-teman. Kadang anak-anak itu anteng banget main di kamar. Jadi kalau misalnya pas aku itu lagi banyak kerjaan, biarkan saja mereka main di kamar. Nanti kalau misalnya mereka itu udah sibuk dengan mainan yang lain, baru aku beresin kamar ini. Di sini tuh seperti biasalah ya, kalau udah bundanya itu ngeberesin tempat tidur, anak-anak itu ya begini ya teman-teman. Pokoknya heboh aja mereka itu tuh ya kalau misalnya udah ngeliatin aku beres-beres di kamar, karena memang sesuka itu kali ya mereka itu main di kamar. Kamar aku itu tidak bisa selalu rapi ya teman-teman. Pokoknya dalam satu hari bisa 3 kali sampai 4 kali ya untuk aku itu ngeberesin kamar ini. Karena bener-bener deh ya, kamar ini tuh jarang banget rapinya, karena memang anak-anakku itu lagi masa-masa aktifnya ya teman-teman. Bentar-bentar mereka itu mainnya di depan TV, bentar-bentar mereka itu mainnya di kamar kayak gitu ya. Dan bantal, selimut itu tuh suka ditarik-tarik keluar, bahkan pernah sampai dibuang gitu ya untuk bantal itu keluar. Jadi makanya sekarang itu aku nggak pernah lagi buka jendela kamar ya teman-teman, kalau misalnya pas aku lagi nggak di sini. Karena kalau aku buka, ada itu suka manjat dan suka ngebuangin bantal gitu ya lewat jendela. Alhamdulillah sekarang kamar juga udah lumayan rapi ya, lumayan ya teman-teman, karena memang nggak terlalu rapi ya. Tapi ya udahlah, biarkan saja kayak kamar aku tuh kayak gitu. Karena kalau punya anak kecil memang susah ya buat teman-teman buat dirapiin semuanya. Nah selanjutnya di sini juga aku tuh mau ngelipat pakaian ini tuh, ngelanjutin lipatan pakaian aku yang di video sebelumnya itu ya. Kan di videoku yang sebelumnya aku tuh ngelipat pakaian itu kan di malam hari. Jadi di sini tuh aku lanjut aja buat di siang harinya itu ngelipatin pakaian juga.
Karena tuh ya teman-teman, aku itu kadang kalau misalnya harus ngerjain sekaligus kan suka mager gitu. Jadi makanya aku putuskan malam tadi aku ngelipatin pakaian yang besar-besar, lalu hari ini tuh aku lipatin pakaian yang kecil-kecil ya, pakaian-pakaian anak-anak gini ya. Nah, kalian bisa lihat sendiri ya teman-teman, cuaca di tempatku itu padahal itu masih belum terlalu siang banget gitu ya. Ini tuh masih pagi menjelang siang lah gitu. Ini tuh cuacanya itu tiba-tiba itu kayak panas, terus tiba-tiba itu kayak mendung gitu ya. Bukan mendung sih, kayak meredup gitu ya untuk cahaya mataharinya. Oh ya teman-teman, dari tadi aku itu nyerocos saja gitu ya, sampai aku itu lupa buat menyapa kalian semua. Hai Mam, hai Bunda, hai semuanya. Terima kasih ya untuk kalian yang sudah mengklik video aku ini. Dan untuk kalian yang baru bergabung di channelku ini, aku ucapkan selamat datang. Perkenalkan, aku Dina, ibu rumah tangga dengan anak kembar. Jika berkenan, boleh ya kalian bantu aku mengembangkan channel aku ini dengan cara klik tombol subscribe dan kalian nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan setiap aku update video terbaru. Dan untuk kalian yang merasa video aku ini bermanfaat bagi orang banyak, boleh untuk kalian share seluruh video aku ke seluruh sosial media yang kalian punya. Serta aku juga ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah selalu setia mensupport aku, yang sudah selalu setia menonton video aku dan selalu menganggap video aku ini menginspirasi. Aku ucapkan terima kasih banyak ya. Semoga kalian selalu suka dengan video-video yang aku suguhkan. Aku hanya bisa mengucapkan terima kasih dan terima kasih kepada kalian semua. Semoga setiap kebaikan-kebaikan kalian Allah lah yang akan membalasnya ya. Oke deh teman-teman, tanpa berlama-lama di sini aku mau lanjut aja ke aktivitas aku lagi yang ngelipatin pakaian anak-anak ini ya. Ya seperti yang biasanya lah ya teman-teman, aku tuh ngelipatin pakaian anak-anak menggunakan metode KonMari. Karena menurutku untuk saat ini tuh metode inilah yang memang pas untuk pakaian anak-anak itu ya. Lemari anak-anak itu bertahan cukup lama ya untuk kerapiannya ya. Andaikan gitu ya pakaian yang besar-besar juga itu tuh bisa dijadikan metode KonMari gini, mungkin enak ya teman-teman. Bisa sih bisa, cuman agak rada ribet gitu ya. Kalau pakaian anak-anak kan kecil, jadi kayak enteng gitu buat gulung-gulungnya. Oh iya teman-teman, mau sedikit cerita nih aku ke kalian semua. Baju yang aku pakai ini adalah baju hadiah dari Mam Rica ya. Dia itu beliin aku baju. Aku itu kan tetanggaan sama dia, nggak tetanggaan deket banget sih, beda desa gitu ya teman-teman. Jadi aku itu dibeliin sama Mam Rica baju. Alhamdulillah, terima kasih ya Mam Rica udah beliin aku baju. Aku punya baju baru. Aku itu punya baju yang baru buat ngonten ya. Pokoknya aku ucapkan terima kasih sekali lagi ya untuk Mam Rica Ramayani yang sudah selalu baik banget sama aku. Semoga Mam Rica dan keluarga selalu sehat, selalu murah rezeki. Oke deh teman-teman, dilanjut lagi ya ke videonya. Aduh ya ampun, maaf ya teman-teman kalau misalnya dubbing aku agak sedikit hancur berantakan gitu ya, karena terkadang itu juga nggak selalu mulus ya untuk dubbing. Ada masanya juga ya teman-teman, kalau misalnya dubbing itu terkadang kita itu suka ngomong belepotan, suka ngomongnya salah-salah gitu ya. Itu terkadang karena efek capek, efek kurang konsentrasi juga. Kalau aku sebenarnya dubbing itu lebih suka sih suara aku itu tuh kayak maksudnya itu kayak dubbing itu tuh sekali ngomong itu tuh sampai selesai itu tuh bener-bener mulus gitu. Cuman ya kadang itu kita nggak tahu pas kita di tengah-tengah dubbing, kadang itu ada aja yang bikin kacau konsentrasi ya teman-teman. Jadi terkadang itu suka nggak jelas gitu ya apa yang diomongin ketika dubbing. Oh ya, aku juga ucapkan terima kasih untuk kalian yang bilang di videoku yang sebelumnya itu kalau misalnya dubbing aku itu tuh memang udah bagus katanya gitu ya. Ada sih memang yang bilang kalau misalnya nggak bagus kalau misalnya videonya itu di dubbing, kadangnya gitu agak berisik. Tapi banyak malahan yang bilang sama aku suara aku tuh bener-bener khas, dan juga suara aku tuh bener-bener banyak pembawa semangatnya gitu. Ada irama-irama pembawa semangatnya lah gitu ya teman-teman. Alhamdulillah gitu ya, dengan suaraku yang besar dan serak-serak nggak jelas kayak gini, kalian itu merasa bersemangat gitu ya teman-teman. Suaraku ini tidak ku buat-buat ya teman-teman, memang suaraku ini sudah serak dari dulu. Ya mau gimana lagi ya, tetap disyukuri aja apa yang udah Tuhan kasih. Ya Tuhan ngasihnya suaraku serak, ya aku terima aja ya teman-teman. Dan aku merasa bersyukur dengan suaraku yang serak-serak kayak gini. Kalian itu tetap merasa bersemangat ketika kalian itu menonton videoku yang sangat-sangat sederhana ini.
Oke, lanjut. Di sini aku itu mau nyusunin pakaian yang udah aku lipat tadi ya, supaya nggak kelanjutan magernya ya teman-teman. Karena terkadang itu kalau udah ditunda itu bawaannya itu suka mager gitu ya. Jadi ya udah, di sini aku memutuskan untuk langsung aku susun aja supaya memang benar-benar kelar gitu ya untuk kerjaan aku ini. Oh ya teman-teman semuanya, aku ucapkan terima kasih banyak untuk kalian yang sudah menonton video aku ya sampai di detik ini. Semoga ada manfaat yang bisa kalian ambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.